Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, selamat datang di NH Channel. Seluruh umat Islam di dunia telah merayakan lebaran Idul Fitri, dan setelah itu tentunya merayakan Idul Adha atau biasa disebut Hari Raya Kurban. Lalu bagaimana asal-usul Hari Raya Kurban? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Idul Adha atau juga biasa disebut Idul Kurban tentunya juga memiliki sejarah panjang, di mana dikisahkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam saat akan menyembelih putranya Ismail sebelum akhirnya diganti dengan seekor domba oleh Allah SWT. Sebelum masuk ke sejarah kurban, ibadah kurban bisa dimaknai dengan sebuah bentuk kepasrahan seorang hamba kepada Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Perintah untuk berkurban ini telah digariskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-2. Perayaan Hari Raya Idul Adha tidak lepas dari pemotongan hewan kurban. Asal mula kurban berawal dari lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Pada saat itu dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim tidak memiliki anak hingga di masa tuanya. Lalu beliau berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surat As-Saffat ayat 100. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remajanya, Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya. Mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara turunnya wahyu Allah SWT. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun akhirnya menyampaikan isi mimpinya kepada Ismail untuk melaksanakan perintah Allah SWT untuk menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim pun berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Sungguh mulia sifat Nabi Ismail sampai Allah memujinya di dalam Al-Quran yang berbunyi, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi." Quran Surat Maryam ayat 54. Kemudian Nabi Ibrahim membaringkan anaknya dan bersiap melakukan penyembelihan. Nabi Ismail pun siap menaati perintah ayahnya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail nampak menunjukkan keteguhan, ketaatan, dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah itu. Saat Nabi Ibrahim hendak mengayunkan parang, Allah SWT lalu menggantikan tubuh Nabi Ismail dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga yang berwarna putih, bermata bagus, dan bertanduk. Allah SWT berfirman, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surat As-Saffat ayat 104-107. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Nabi Ismail itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sampai sejauh mana cinta dan ketaatan mereka kepada Allah SWT. Ternyata keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu,
Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan pengorbanan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Ismail tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan kepada orang tuanya. Sahabat muslim dimanapun kalian berada, dari sinilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Wallahu a'lam bishawab.